Pak. Kira-kira pohon ini ada cenderungannya enggak? Nggak ada. Enggak ada. Berapa? Tapi kalau aku ya, kalau di tempat-tempat kayak gini nih yang harus diwaspadai bukan gendruwo tapi sawan. Sawan itu sebuah kondisi di mana anak kecil, biasanya balita ya, itu tiba-tiba bisa panas, kemudian histeris, sering juga disertai kejang-kejang. Secara medis mungkin ini bisa diterangkan ya. Aku nggak paham, tapi itu pasti berhubungan dengan kelistrikan otak. Karena apa? Karena salah satu gejala itu kan kejang-kejang ya. Itu berarti ada hubungannya dengan saraf, dan saraf itu dikontrol oleh tulang belakang dan otak kan. Cuman anehnya kan begini, kalau di medis itu kan penanganannya kan mungkin agak rumit, tapi kalau di tradisi kita menangani sawan itu cuma dengan delingo bengle. Jadi itu semacam akar-akaran yang bisa melawan fenomena sawan itu. Kalau aku sendiri malah berpendapat sawan itu jenis jin, karena anak-anakku kan, ini si Kiko ini pernah, Akio ini pernah kena sawan. Terus waktu kecil Garuda itu juga kena. Yang kulihat itu selalu perempuan jinnya. Perempuan, rambutnya panjang, dan dia memang suka ganggu anak-anak. Tapi beda sama Wewe. Kalau Wewe itu kan mau dibawa pergi, kalau ini enggak, ya cuman diganggu. Nah, sawan ini biasanya terjadi bila misalnya anak berpapasan atau melihat orang yang meninggal, atau orang meninggal yang dimandikan, kemudian ada di bawah atau di sekitar pohon besar. Kayak si Akio dulu itu, jadi dia maghrib diajak kakeknya ke alun-alun, dimana di situ ada pohon beringin yang besar. Nah, pulang-pulang itu malamnya langsung rewel, tidak bisa dibujuk, tidak bisa diatasi, badannya panas. Kemudian jam 12 itu mulai kejang-kejang dia. Jadi dia kena sawan itu mulainya sekitar jam 7. Kemudian jam 12 itu jadi makin parah. Pada jam segitu itu cari delingo bengle di kota kan susahnya bukan main. Ya akhirnya kita pakai doa-doa dan sebagainya. Sawannya itu waktu itu kita lihat ada di tengkuknya itu. Kemudian aku kira pergi dia, karena si anak sudah membaik, kemudian tengkuknya juga sudah aman. Tapi jam 2 apa jam 3 ya, itu kumat lagi. Jadi kakinya nggak bisa digerakin. Jadi rupanya dia balik lagi ke kaki. Nah waktu itu yang aku lihat ya itu perempuan yang mukanya
keriput, tapi kayaknya keriput luka gitu loh, keriput luka. Ya, rambutnya lurus panjang, sebahu lebih sedikit gitu. Itu tentang sawan. Karena itu si Aiko itu untuk mengantisipasi sawan itu kita kasih gelang telinga bengle itu toh yang dipakai itu, dan anehnya sampai sekarang dia tidak pernah diserang sawan. Jadi Aiko dari bayi sampai umur sekarang 3 tahun ya tidak pernah mengalami fenomena sawan itu. Nah, itu ajaibnya di situ. Jadi kadang-kadang nenek moyang kita itu punya kearifan yang aku sendiri nggak tahu bagaimana tadinya kok bisa menemukan bahwa di hantu ini takutnya sama ini, kalau hantu ini menangkalnya pakai ini gitu. Nah, ini antara percaya dan tidak percaya, tapi faktanya dengan gelang yang unik itu si Aiko nggak pernah kena sawan gitu. Terjadinya sawan itu biasanya sekitar menjelang maghrib itu sampai maghrib ya. Jadi pergantian antara siang menjadi malam. Itu makanya kan dulu waktu aku masih kecil, setiap kali waktu maghrib itu pasti disuruh pulang ke rumah, suruh masuk ke rumah. Nanti kalau sudah malam, sudah jam 7 itu malah baru boleh keluar. Tapi setiap pergantian dari siang ke malam itu kami disuruh masuk. Masuk rumah semuanya, nanti kalau ada sawan. Nah gitu. Jadi sawan ini terjadinya pada saat demikian, kecuali kalau ini berpapasan sama orang mati ya. Itu juga tergantung kepekaan sih. Ada anak yang begitu berpapasan itu langsung demam, dan itu sebenarnya nggak masuk akal. Karena apa? Karena anak balita kan belum punya konsep tentang orang mati atau hantu, itu mereka belum punya, tapi mereka bisa langsung memperlihatkan gejala. Ada yang gejalanya itu setelah sampai rumah nanti habis maghrib barulah menunjukkan gejala-gejala tertentu. Nah, gejalanya itu yang pertama kali demam dia, badannya hangat, kemudian rewel. Biasanya kalau anak rewel kan, kalau anak itu suka balon, dikasih balon kan ya sudah diem. Ini enggak, dikasih apapun pasti enggak mau. Nah, dia nangis terus, kemudian kayak gerah, kayak gelisah, enggak nyaman. Jadi digendong enggak nyaman, didudukkan enggak nyaman, ditidurkan juga enggak mau. Jadi si anak ini gelisah, kemudian panasnya makin tinggi. Nah, nanti yang terakhir itu kejang, jadi akan diikuti oleh kejang-kejang itulah. Kalau sudah sampai kejang-kejang itu ya, kalau nggak bisa diatasi ya mending bawa ke dokter atau bawa ke rumah sakit gitu. Nah, mengingat hal-hal begini kan berhimpitan ya, antara medis atau magis itu kan berhimpitan. Kalau aku ya dua-duanya dicoba. Artinya kalau ini nggak bisa diatasi dengan telinga bengle, makanya ya harus secepatnya dibawa ke dokter. Jadi kita nggak boleh gambling, kita nggak bisa bersikeras iki pasti sawan, ini sawannya kuat, padahal sudah dikasih telinga bengle tetap begitu. Nah, kita bersikeras bahwa itu sawan, ternyata itu satu gejala medis kan malah kacau. Artinya begini, kita tidak bisa menganggap bahwa hal-hal magis itu nggak ada. Tetapi juga bukan berarti seluruh kejadian dalam kehidupan kita
itu magis gitu. Itu kan nggak ilmiah kalau begitu. Jadi hal-hal yang sifatnya gaib itu ada, ilmu pengetahuan juga ada. Begitu. Pak, sekarang kan kakak udah nggak kena sawan. Ya iyalah, umurmu berapa sekarang? 7. 7. Nah, sawan itu biasanya menghinggapinya itu dari bayi sampai balita, berarti ya maksimal umur 5 tahun. Kalau setelah itu sudah biasanya nggak ada. Balita atau apa? Bawah 5 tahun itu.